Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam ya sebuah materi menarik yang Anda bagikan. Ini tentang kutipan mengenai pembentukan karakter tokoh-tokoh kunci Alkitab. Iya, betul. Fokusnya menarik banget sih, bukan cuma hasil akhirnya, tapi justru di proses transformasinya itu. Nah itu dia, kita mau coba telusuri nih, gimana sih individu-individu ini yang seringkali mulainya ya ampun jauh dari ideal, bahkan gagal, kok bisa dibentuk jadi pribadi yang punya karakter kuat, kayak rendah hati, taat, berani. Persis, dan sumber ini nunjukin kalau mereka itu nggak ujuk-ujuk jadi hebat gitu ya. Tapi ditempa lewat pengalaman hidup yang spesifik banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Mungkin mulai dari Musa, sumber ini kasih gambaran awal yang lumayan dramatis ya soal dia. Oh, Musa ya. Contoh yang kuat banget ini. Sumber ini kan ngingetin kita, dia itu awalnya bukan siapa-siapa secara rohani. Malah pangeran Mesir. Terus jadi buronan karena membunuh. Ya, lari ke Midian itu kan ya. Betul. Dan di sana, di padang gurun itu, 40 tahun lamanya. Itu kan, wah, periode yang panjang dan sepi banget ya. 40 tahun, lama banget. Sumber ini kayaknya nekenin banget ya periode padang gurun itu. Katanya egonya mati di sana, belajar jadi gembala biasa dulu. Gimana sih detailnya kok bisa pengalaman itu numbuhin kerendahan hatinya? Nah, sumbernya nunjukin kontrasnya. Dari istana megah, punya kuasa, terus tiba-tiba jadi gembala di gurun, cuma ngurusin domba sendirian. Proses penyingkiran status dan kuasa total ini, katanya, itu yang ngikis egonya. Oh, jadi kayak proses pengosongan diri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Hasilnya, kan Alkitab sendiri bilang, dia jadi orang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia. Kuncinya yaitu di pengosongan diri di tengah kesunyian gurun. Pengosongan diri. Menarik, menarik. Terus gimana kalau Abraham? Sumber Anda bilang latar belakangnya juga, wah beda banget ya sebelum dipanggil. Benar, sumber ini ngutip Yosua 24, keluarganya itu penyembah berhala. Tapi poin utamanya justru responsnya pas dipanggil. Dia nurut aja gitu. Taat padahal nggak tahu mau kemana ya. Itu kan disebut di Ibrani juga. Iya, Ibrani 11. Dia pergi tanpa tahu tujuannya. Nah, ketidakpastian total ini gimana coba? Justru itu, apakah sumber ini jelasin kalau ketidakpastiannya itu sendiri yang jadi alat pembentukannya? Tepat sekali. Sumber ini bilang imannya itu nggak instan. Prosesnya itu lewat ujian-ujian berat. Harus ninggalin kampung halaman, nunggu puluhan tahun buat Ishak, anak perjanjian itu. Lama banget nunggunya ya. Iya, dan puncaknya pas diminta korbanin Ishak, aduh, setiap ujian ini, menurut sumbernya ya, itu justru memperdalam imannya sama janji Tuhan. Makanya jadi bapak orang percaya. Jadi ketaatannya itu diuji dan bertumbuh terus ya, bukan yang sekali jadi. Beda nih sama Daud, gimana sumber ini bahas dia? Kita kan sering ingatnya dia raja hebat aja gitu. Justru itu, sumber ini nunjukin dua sisi Daud yang ekstrim banget. Awalnya kan anak bungsu, hampir dilupain bapaknya pas Samuel cari raja. Oh iya, yang disuruh jaga domba itu ya? Nah itu, terus jadi raja, dipuji-puji, malah jatuh dalam dosa serius banget. Zina sama Batsheba, terus ngatur pembunuhan suaminya, Uria. Wah, sumber ini nggak nutupinya kegagalan besarnya. Terus kok bisa dia tetap disebut orang yang berkenan di hati Allah? Gimana ceritanya? Kuncinya, kata sumber ini ada di respons Daud setelah jatuh. Nah, ini beda sama Saul ya, yang cari-cari alasan. Daud itu hancur hati, bener-bener tobat. Tobatnya mendalam gitu ya? Iya, sumber ini nunjuk ke Mazmur 51. Di situ kan jelas banget penyesalannya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi bukan karena dia sempurna, tapi karena hatinya itu gampang balik, gampang tobat, itu cirinya. Hati yang cepat bertobat. Wah, ini perspektif penting. Ada lagi nggak contoh lain yang menonjol dari sumber ini? Esther mungkin? Esther juga unik nih. Sumber ini gambarin dia sebagai yatim piatu dari kaum minoritas yang terancam. Identitasnya aja disembunyiin di istana asing. Terus gimana dia dibentuknya? Nah, pembentukannya itu pas krisis. Kan Mordekai ingetin dia, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau jadi ratu. Itu di Esther 4. Oh, jadi kesadaran akan momen genting itu ya yang bikin dia berani? Persis.
Sumber ini nekenin keberanian Esther itu bukan bawaan lahir, tapi lahir dari kesadaran kalau dia ada di posisi itu, ya buat tujuan besar. Walaupun resikonya nyawa, akhirnya kan dia jadi penyelamat bangsanya. Luar biasa ya. Iya, sumber ini juga sempat sebut sekilas tokoh lain kayak Daniel yang integritasnya kuat di Babel, terus Paulus dari penganiaya jadi rasul yang tahan banting, Petrus juga yang dipulihin setelah nyangkal, sama Maria, sikap hambanya itu. Oke, jadi ngelihat contoh-contoh ini semua, Musa, Abraham, Daud, Esther, ada nggak sih pola umum atau benang merah yang ditarik sama sumber ini tentang gimana karakter mereka dibentuk? Ada beberapa pola yang kelihatan jelas banget ya dari analisis sumber ini. Pertama, Tuhan itu seringnya nggak milih orang yang udah jadi atau sempurna di mata dunia. Prosesnya itu loh yang penting. Prosesnya ya? Iya, polanya itu biasanya melibatkan pertama, kemauan buat taat. Walaupun nggak ngerti sepenuhnya, kayak Abraham tadi. Terus kayaknya ada juga soal tahan banting gitu ya, lewatin masa sulit atau penderitaan. Kayak Musa di gurun atau Paulus. Betul, itu yang kedua. Ketiga, nah ini, pertobatan yang tulus setelah gagal atau dosa. Ini jelas banget di Daud sama Petrus juga. Oke. Keempat, keberanian. Tapi bukan dari diri sendiri, tapi muncul karo sadar ada panggilan Tuhan di momen kritis. Itu Esther banget. Dan yang terakhir mungkin soal kerendahan hati dan pasrah total sama kehendak Tuhan. Itu kayaknya kelihatan di Musa setelah prosesnya, terus Maria juga ya? Tepat sekali. Jadi, kesimpulan utama dari sumber yang Anda kasih ini yaitu, karakter luar biasa itu seringnya bukan bawaan lahir, tapi hasil tempaan, lewat ujian, kegagalan, tapi direspon dengan ketaatan. Wah, ini ngasih cara pandang yang beda ya. Oke, sebagai penutup nih, sumber ini kan ngutip 1 Korintus ya, yang bilang Tuhan malah milih yang dianggap bodoh atau lemah sama dunia. Mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau proses pembentukan dalam hidup Anda sendiri saat ini? Mungkin di area yang Anda anggap biasa aja atau malah penuh kelemahan, justru itu lagi nyiapin Anda buat sesuatu yang nggak terduga. Iya juga ya. Pemikiran yang bagus banget buat direnungkan. Semoga obrolan singkat kita dari materi Anda ini bisa kasih perspektif baru ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.